This is Jimmy from the church thing. Look, just stay on the phone with me, okay? Oh my God. What are you doing I here? came as soon as I could. Before I call the police. Hey para kakak abang teteh aa mas mbak beli jegek kasep gelis, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Kali ini aku akan mengulas film yang lagi tayang di bioskop tahun ini yang berjudul Missing atau artinya hilang. Film ini bergenrekan thriller atau horor ya Wak. Langsung aja kita mulai yuk. Film ini dimulai dengan diperlihatkannya anak gadis yang berumur 18 tahun bernama June Ellen yang sedang memutarkan video keakraban keluarga mereka di tahun 2008. Terlihat ayahnya yang lagi main dengan dirinya. Tiba-tiba ibunya datang dan melihat suami yang lagi berdarah. Dan rekaman video itu pun selesai. Lalu dia pun berlanjut melihat film sequel yang berjudul Unfiction, yang artinya nyata. Dan tiba-tiba temannya Vena menanyakan apakah uangnya mereka untuk party nanti udah ada, supaya abangnya Vena beli minumannya. Lalu tiba-tiba ibunya telepon dan ibunya memanggilnya dengan sebutan Junebug. Siri, please call Junebug. This is FaceTime. Di FaceTime, ibunya yang bernama Grace Allen, dia minta June untuk membersihkan mailboxnya supaya ibunya bisa mengiriminya pesan. Karena ibunya bawel, June kesel karena dia lagi ngobrol sama temennya. Ibunya juga bilang bahwa kunci rumah akan dititip ke Heather, teman ibunya. Karena dia dan Kevin Lim, pacar ibunya sekarang, akan liburan ke Kolombia. Setelah mereka berbicara, tiba-tiba Kevin Lim datang dan menanyakan tentang komputer June yang ia perbaiki. Dan ia sebenarnya ingin bicara dengan June, tapi keburu Grace datang dan minta maaf kalau tadi ibunya bicara kasar melalui telepon. Akhirnya, supir Grab pun datang menjemput mereka berdua untuk menuju airport. Dan ibunya mengatakan, I love you. Dan June cuma membalas dengan jempol. Temannya Vena pun udah mempersiapkan minuman untuk party mereka. Dan pesta pun dimulai. Sembari ibunya mengiriminya foto-foto liburan mereka. Tiba di tanggal 19 Juni, tepat di hari ayah, dia pun memutar video mereka lagi dan memfoto video itu dan memposting ke sosial media tanpa wajah lengkap ibunya. Dan keesokan harinya, dia harus segera menjemput ibunya di airport pulang dari liburan di Kolombia bersama Kevin. Tapi sesampainya di airport, dengan memegang kardus yang bertuliskan Welcome back from prison, artinya selamat datang kembali dari penjara. Tapi sampai 1 jam dia menunggu sambil memegang tulisan itu, mereka berdua gak pernah kelihatan. June pun terus mengirimi Grace teks, bahkan menelponnya, tapi gak bisa. Padahal semua penumpang dengan penerbangan yang sama udah keluar. Si June pun pulang dan mencoba menelpon hotel tempat mereka menginap bernama Hotel Pomarosa. Tapi sayangnya nggak ada yang bisa berbahasa Inggris. June mencoba melihat hotel itu melalui Google Earth dan dia melihat ada CCTV di sana. ¿Puedes buscar una reserva? Todavía están... claro. ¿Alguien los vio ir? Cameras. Dia mencoba menanyakan tentang CCTV melalui Google Translate dan orang Kolombia itu bilang CCTV akan dihapus dalam 2 hari. Lalu dia pun mencoba menelpon Heather, teman ibunya, untuk mencari tahu. Dan Heather minta June untuk bersabar karena dia besok akan ke kedutaan karena hari ini udah tutup. Dan dia juga minta June untuk isi formulir laporan kehilangan orang. Agak suspicious ya Wak, masa temannya hilang, dia biasa-biasa aja, santai-santai aja. Lalu June pun mulai menelpon hotel itu lagi dan mencoba meminta hasil rekamannya. Tapi sayangnya dia harus ke sana untuk mengambilnya. Keesokan harinya, dia mendapat telepon dari kedutaan Amerika Serikat yang ada di Kolombia bernama Elijah Park.
Tapi pihak kedutaan nggak bisa berbuat apa-apa. Lalu Jun pun mencoba mencari detektif lepas yang ada di Kolombia yang bisa membantunya. Dan Jun pun mempunyai ide untuk mencari letak geolokasi mamanya melalui emailnya. Dia pun mencoba mencari tahu password email mamanya yang pernah dikirim ke iMessage-nya. Tapi semua password nggak berfungsi. Lalu dia teks Vena. Dan Vena memintanya untuk melihat kamera umum yang ada di Kolombia. Dan dia mencoba mencari pekerja lepas di Kolombia untuk membantunya. Dan dia pun mendapatkan seorang pria bernama Javier yang jasanya hanya $8 per jam. Dia pun mencoba menelpon Javier melalui FaceTime. Tapi ternyata Javier hanya punya aplikasi WhatsApp. Akhirnya mereka pun berbicara melalui WhatsApp. Dan Jun mencoba menjelaskan ke Javier tentang masalahnya. Awalnya Javier menolak. Tapi karena Jun mengingatkan Javier kepada putranya, akhirnya Javier pun mau ke hotel tempat mamanya menginap dan minta rekaman CCTV-nya. Dan Javier juga bilang, kenapa nggak coba geolokasi pacar mamamu? Dan Jun pun langsung mencoba mencari tahu password dari Kevin Lim. Dan pas dia masuk, ternyata geolokasinya udah dimatikan dari tanggal 12 Juni. Dan Javier mendapatkan informasi bahwa ada staf hotel yang melihat Kevin pergi ke toko material. Dan Jun pun melacak kredit card Kevin. Dan tertulis bahwa dia menggunakannya di daerah Getsemani. Dan Javier pun langsung menuju daerah itu. Jun mendapatkan bahwa Kevin berselingkuh karena dia membuka isi pesan Kevin Lim. Dan waktu dia membuka daftar orang-orang yang diblok oleh Kevin, ternyata semuanya wanita dan semua bicara mengenai uang. Lalu Jun pun mencari tahu tentang Kevin. Dan ternyata Kevin adalah seorang penipu. Last year, So you weren't gonna tell me my mom was dating a felon? less than sentence, and he's never violated parole. Okay. Dia juga mencari tahu tentang perempuan yang berselingkuh dengan Kevin dan mendapatkan Instagramnya. Ternyata namanya adalah Rachel Page. Setelah mendapatkan informasi tentang perempuan itu, dia pun menelpon tempat kerjanya. Dan ternyata perempuan itu udah 2 minggu gak masuk kerja. Ketika dia cek geolokasi Kevin, ternyata dia dapatkan bahwa Kevin pernah ke tempat kerja perempuan itu. Dan di lain tempat, ternyata Javier mendapatkan toko material yang Kevin kunjungi sebelumnya. Javier mendapatkan bahwa Kevin membeli gembok. Untuk apa ya kira-kira gembok itu? Jun juga cari tahu bagaimana Kevin bertemu dengan ibunya. Ternyata mereka pertama kali kenal di aplikasi pencarian jodoh. Terlihat berdasarkan sejarah percakapan mereka, Kevin lah yang mengejar Grace duluan. Setelah melakukan investigasi sendiri, didapatkan bahwa Kevin pernah mengunjungi ke suatu tempat di Nevada. Dan Jun mendapatkan nomor telepon orang yang ia kunjungi. Ternyata tempat yang ia kunjungi adalah pusat rehabilitasi, tempat orang-orang yang pernah dipenjara dan mau mencari kesempatan kedua untuk hidup normal. Dan orang yang bersama Kevin itu bernama Jimmy. Agak sedikit membingungkan bukan? Siapakah Kevin ini sebenarnya? Berdasarkan profil ibunya di aplikasi pencarian jodoh, tertulis bahwa ibunya suka dibawa ke tempat-tempat romantis. Ini membuat Jun mempunyai ide mengecek tempat-tempat romantis yang ada di Kolombia. Dan didapatkan Wall City Love Lock Bridge, di mana tempat ini adalah tempat tujuan para turis untuk datang. Jembatan gembok ini penuh dengan gembok-gembok para turis yang diyakini apabila pasangan menempatkan gembok mereka di sini, maka cinta kedua pasangan ini akan tergembok selama-lamanya. Ya namanya juga mitos ya, yang percaya silahkan, yang enggak juga nggak apa-apa. Lanjut ke film. Sewaktu Jun melihat CCTV publik di tanggal mereka liburan ke Kolombia, dia lihat ibunya justru dilamar oleh Kevin di tempat itu. Dan setelahnya mereka pulang. Some bad news.
Lalu nggak lama kemudian kedutaan Amerika melakukan konferensi pers dan mengatakan bahwa semua uang Grace telah dipindahkan dari rekeningnya. Makin aneh kan ya? Dan kedutaan juga mendapatkan video di mana Kevin dan Grace di tengah jalan tengah diculik oleh beberapa orang yang nggak dikenal. Semakin bingung dah. Di situ June merasa putus asa dan hanya bisa bercerita ke Javier. Tiba-tiba June baru kepikiran, masa mamanya kirim foto tapi nggak pernah terlihat wajahnya. June pun mengecek gambar yang dikirim mamanya satu persatu. Dan dia teralihkan dengan profil bunny cake selingkuhannya Kevin sebelumnya dengan melihat kembali di Instagram. Dan di situ tertulis bahwa dia bekerja sebagai bartender dan aktor di siang hari. Kata-kata aktor di siang hari dan foto yang dikirim mamanya semakin terhubung. Untung aja salah satu foto mamanya yang dikirim sewaktu di pesawat dalam bentuk live. Biasanya di iPhone kalau foto dalam bentuk live ada video jeda 1 detik. Dan terlihat ternyata perempuan yang difoto itu bukanlah mamanya. Dan kedutaan Amerika pun membuat pernyataan di media bahwa Grace Allen gak pernah meninggalkan Los Angeles untuk terbang ke Kolombia. Dan wanita yang digunakan Kevin untuk menyamar adalah Rachel Page. Seketika itu juga media heboh dan beritanya menjadi viral. Setelah penangkapan Rachel Page, akhirnya dia pun dibebaskan karena gak terbukti Rachel ikut dalam hilangnya Grace Allen. Rachel juga diwawancarai oleh salah satu televisi dan mengatakan bahwa dia nggak tahu menahu mengenai hilangnya Grace Allen. Dia hanya dihubungi oleh Kevin untuk menjadi aktris bersamanya liburan di Kolombia. Karena ini adalah reality show yang direkam hanya menggunakan kamera iPhone. Dan Rachel tidak diperbolehkan posting apa-apa di sosial medianya. Dan Rachel pun ikut aja. Lalu setelah adanya adegan penculikan, di situ Rachel mulai curiga dan dia pun kabur. Dan disitulah polisi menangkapnya. Lalu Elijah menghubungi June dan menanyakan apakah kalian benar-benar gak memiliki saudara, abang, kakak, paman, tante, atau yang lain. Kata June enggak. Dan di situ Eliza menjelaskan ke June bahwa ada informasi mengenai ibunya tentang nama yang ia gunakan sekarang bukanlah nama asli. Tapi semua dilindungi oleh pengadilan, jadi kedutaan gak bisa cek. Lalu June pun menghubungi Heather dan minta pertolongannya. Tapi Heather tetap gak bisa. Agak-agak mencurigakan ya, Wak. Lalu berita di media menjadi heboh setelah Eliza menjelaskan ke publik bahwa Grace punya nama lain. Dan publik pun berspekulasi sendiri, netizen ya, Wak. She hired Lynn and the driver, stages the kidnapping. I mean, her coworker described her as dodgy. Ada yang bilang Grace bayar supir Grab dan Kevin Lim. Macam-macam lah ya, Wak. June pun mencoba mencari tahu tentang ibunya. Dia masuk ke akun si Kevin dan lihat history browsernya. Apakah ada tentang menyamarkan diri sendiri? Dan yang ia dapatkan ternyata Kevin menginstal pengiriman teks secara rahasia bernama Guys. Lalu June mencoba masuk ke akun itu dengan menggunakan email Kevin. Dan tara, ada komunikasi melalui pesan itu 10 jam yang lalu dari new user 12419. Siapa dia? Jadi dia selama ini yang berkomunikasi sama Kevin. Padahal Kevin sedang dicari oleh polisi. Lalu June berpura-pura menjadi Kevin dan minta nomor telepon orang itu. Dan pengguna itu pun memberikan nomor telepon. Dan ternyata nomor yang diberikan adalah nomor Heather. Wah, jadi semakin bingung gak Iwa? Ini plot twist banget ya. June pun langsung menuju kantor Heather untuk klarifikasi. Dan dia dapatkan ternyata semua data di komputer Heather sedang dihapus. Dan dia juga dapatkan bahwa Heather udah meninggal. Makin riuh deh ini. Keesokan harinya media memberitakan tentang kematian Heather. Dan terlihat juga Kevin sedang berbicara dengan seseorang melalui aplikasi Guys.
dan mengatakan polisi udah mengetahui keberadaannya dan dia harus segera menolongnya. Dan orang itu juga bilang, uangnya udah kukirim, jadi kita nggak ada urusan lagi. Kevin mengatakan, aku udah merancang ini semua dan kau nggak akan berhasil tanpaku. Dan orang itu pun langsung mematikan pembicaraan mereka. Nggak lama kemudian, polisi mendapatkan lokasi Kim dan menangkapnya. Tapi sayangnya saat proses penangkapan, polisi malah menembak Kim dan hilanglah satu-satunya sumber informasi. Di situ Jun merasa menyesal udah mencueki ibunya selama ini dan melihat pesan-pesan terakhir ibunya yang menyatakan bersihkan kotak suaramu karena udah penuh, jadi ibu bisa mengirimkan pesan. Dan dia baru teringat untuk membuat password emailnya menjadi Junebug. Dan tada, akhirnya dia masuk ke akun ibunya dan dia cek orang yang diblok ibunya. Dan dia masukin ke akun Kevin. Dan dia dapatkan Kevin pernah berurusan dengan orang ini dalam memasang kamera di rumahnya. Lalu Jun pun mencoba masuk ke akun instalasi kamera itu dan tara, terlihat kamera menunjukkan rumah Jun yang lama. Dan di saat yang bersamaan, Jimmy teman Kevin menelepon dan meminta Jun untuk mengunci semua karena dia nggak tahu siapa lagi yang bisa dipercaya. Tapi tiba-tiba dia udah berada di depan rumah Jun dan Jun sangat ketakutan dan mau menelpon polisi. Tapi akhirnya dia mau membuka kupluknya dan ternyata itu adalah ayahnya. Aduh, penuh dengan twist ya, Wak. Jun membuka pintunya dan ayahnya mulai menjelekkan ibunya dan bilang bahwa selama ini ibunya bohong karena dia masih hidup. Dan selama ini dia di penjara East Ham. Dan Jun pun berpikir Kevin juga selama ini di penjara East Ham. Berarti ayahnya bukanlah konselor untuk orang-orang yang mau bertobat. Lalu Vina, teman Jun pun menelepon. Tapi ayahnya melarang Jun untuk mengangkat telepon. Dan akhirnya Jun pun diculik oleh ayahnya. Terlihat Jun diikat dan ditutup mulutnya dan ibunya ada di gudang. Sewaktu ayahnya Jun menyamperin Grace, Grace memukul kepalanya dan berlari untuk membebaskan Jun. Tapi keburu ayahnya mengejar dan mengunci mereka berdua. Jun pun mencoba menghubungkan smartwatch-nya dengan wifi Jimmy. Dan dia menghubungi Javier dan minta Javier untuk menghubungi polisi. Tapi keburu putus karena Jimmy mengetahuinya dan menembak Grace. Give me that. I'm not gonna ask again. Jun berusaha kabur tapi Jimmy menangkapnya. Dan dari belakang Grace menusuk leher Jimmy dan Jimmy pun berhasil kabur dan mengunci mereka lagi. Dan terlihat Jimmy mengetik rumah sakit tapi keburu dia kehabisan darah dan akhirnya meninggal. Di situ Jun ketakutan ibunya akan meninggal dan berjanji akan menjadi anak yang baik dan menyesali semua perbuatannya. Karena kamera CCTV masih terhubung di rumah Jun dan kebetulan handphonenya di meja, dia pun minta Siri untuk menghubungi 911 atau yang kita kenal sebagai 911. Dan gak lama polisi pun datang. Dan cerita mereka pun menjadi film unfiction season berikutnya yang di awal film tadi Jun suka nonton. Di akhir film, ibunya Jun selamat dan kembali beraktivitas.
Dan June benar-benar bahagia dan sekarang bisa menghargai ibunya dan menyayangi ibunya. Dan film ini pun selesai. Wah, bagus ya Wak filmnya, penuh plot twist gitu. Kita udah dibawa berpikir si ini nih pasti nih pelakunya, atau si itu tuh pasti nih. Ternyata salah. Duh, greget nontonnya nggak sih? Menurut kalian makna apa yang kalian bisa ambil dari film ini? Kalau menurut aku dapat kata-kata bagus nih. Nih coba dengerin ya. Kau nggak akan pernah tahu akan apa yang kau miliki sampai kau kehilangannya. Asik, kayak orang bener aja gue. Terima kasih Mas, Abang, Beli, Jegek, Dadong, Inang, Udah, Tulang, Inan, Tulang, Peka, AA, Teteh, Mas, Mbak, Namboru, Amang Boru, dan semuanya deh. Capek kalau satu-satu gue sebutin. Sekali lagi aku ucapin terima kasih. Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang film ini. Dan subscribe juga channel yang paling keren satu ini. Akhir kata, aku ucapkan terima kasih. Have a nice day and bye-bye.